Hai Sobat Egi Movie, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Kali ini Egi akan membahas alur cerita film yang berjudul Jude. Film bergenre drama romantis ini dirilis pada tahun 1996. Dibintangi oleh Kate Winslet, Christopher Eccleston, Rachel Griff, dan masih banyak aktris dan aktor terkenal lainnya. Oke lah guys, tanpa terlalu banyak spoiler di awal, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan berlatar belakang sebuah pedesaan terpencil yang berada di kawasan perbukitan, di mana di sini kita akan diperlihatkan dengan seorang anak kecil yatim piatu bernama Jude Fawley. Pasca kedua orang tuanya meninggal, Jude dibesarkan oleh bibinya bernama Drusilla, yang selama ini telah mengurus segala kebutuhan dan keperluannya. Meski Jude hanyalah keponakannya, namun wanita itu memperlakukan dan menyayangi Jude layaknya seperti anak kandungnya sendiri. Suatu hari di waktu senggangnya, Jude ikut mengantarkan kepergian Tuan Richard, salah satu guru favorit sekolahnya yang akan bepergian ke kota Christminster untuk melanjutkan pendidikan di sana. Di suatu momen saat keduanya berada di atas bukit, gurunya pun sedikit memberikan nasihat kepada Jude, sambil menunjuk ke arah menara kota Christminster. Sang guru berkata, jika Jude ingin mengubah hidup dan masa depannya, maka kota tersebutlah yang harus menjadi tujuannya. Karena di kota itu, dia bisa memilih masa depan dan akan mendapatkan apapun yang ia inginkan. Dengan syarat, muridnya itu harus rajin belajar dan rajin membaca lebih banyak dan lebih giat dari siapapun. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Jude pun kini telah tumbuh menjadi remaja. Semenjak mendapatkan nasihat dari gurunya di atas bukit, Jude pun memiliki keinginan kuat untuk pergi ke kota. Dengan tekad serta semangat yang dimiliki, ia pun yakin dirinya bisa mewujudkan semua keinginannya. Tak hanya sekedar fokus belajar dan menekuni beberapa bahasa, remaja itu juga mulai mengumpulkan pundi-pundi uang dengan bekerja sebagai tukang batu di desanya. Suatu ketika Jude sengaja bertemu dan berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Arabella, yang merupakan seorang anak peternak babi di desa mereka. Bella yang memiliki perawakan cantik dan menggoda, membuat Jude mulai menaruh hati pada wanita itu. Begitu pula sebaliknya dengan Bella yang juga menaruh hati pada Jude. Hingga tak lama setelah keduanya menjalin pertemanan, Jude dan Bella yang sama-sama memiliki perasaan satu sama lain, keduanya pun akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Suatu hari Bella menyatakan pada Jude bahwa kini dirinya tengah mengandung anak mereka. Meski Jude diketahui tidak ingin menikah muda, terlebih dirinya masih memiliki segudang impian, namun karena ia mau bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat, dengan berat hati, ia pun lantas menikahi sang kekasih. Pasca menikah, keduanya pun tinggal di kediaman Bella. Kini keseharian Jude disibukkan dengan bekerja membantu sang istri di peternakan babi milik mertuanya. Jude yang mulai jenuh menjalani hari-harinya seperti itu, terlebih setelah beberapa bulan mereka bersama, perut sang istri tak kunjung membesar. Seketika ia pun mulai curiga dengan kebenaran kehamilan Bella. Sehingga ia pun kemudian menceritakan perihal kegundahan hatinya tersebut pada sang bibi. Di sini sang bibi yang tak mau terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga keponakannya, ia pun hanya meminta agar Jude tetap menjalani pernikahannya dengan sang istri, apapun yang terjadi. Karena sejatinya mereka telah bersaksi di hadapan Tuhan untuk hidup bersama sampai maut yang memisahkan. Setelah mendapatkan nasihat dari sang bibi, Jude pun segera bergegas pulang kembali ke kediamannya. Saat ia memasuki rumah, dirinya mendapati sebuah surat dari sang istri, yang mana di surat itu tertulis permohonan maaf dari Bella tentang kekeliruannya selama ini, yang mana ternyata dirinya tidak benar-benar hamil. Di surat itu Bella juga menjelaskan bahwa dirinya tak bermaksud ingin menjebak Jude, karena dirinya pun sebenarnya keliru atas kehamilan itu. Bella yang merasa bersalah atas segala perbuatannya, terlebih ia tahu bahwa pernikahan mereka telah menghambat dan menghancurkan masa depan sang suami. Ia pun lantas memutuskan untuk pergi meninggalkan desa untuk selama-lamanya dan membiarkan sang suami kembali untuk fokus mengejar semua cita-cita dan impiannya. Di samping itu, kepergian sang istri yang tiba-tiba membuat Jude sangat sakit hati. Apalagi ternyata selama ini wanita itu tak pernah mengandung. Ia yang di sini merasa telah dipermainkan, dirinya pun memutuskan untuk melupakan semua yang terjadi dan memulai hidup baru di kota penuh impiannya. Setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya Jude pun sampai di Christminster. Di
Di waktu yang sama, saat ia melintasi sebuah galeri seni, seketika pandangannya pun teralihkan dengan sesosok wanita cantik yang bekerja di galeri itu. Awalnya Jude berencana untuk mengajak wanita itu berkenalan, agar ia bisa mengenal sosok sang pujaan hati. Namun saat Jude kembali teringat akan tujuan utamanya pergi ke kota, ia pun lantas mengurungkan niatnya dan kembali fokus untuk belajar dan mengejar impiannya. Di lain sisi, untuk memenuhi kebutuhannya selama di kota, Jude pun bekerja menjadi pemahat batu. Dan di sela waktu kosong yang ia punya, pria itu pun selalu menyempatkan waktunya untuk membaca dan belajar, agar kelak ia bisa diterima di universitas impiannya. Suatu ketika saat Jude tengah bekerja, seketika ia dikejutkan dengan kedatangan wanita yang ia temui di galeri seni beberapa minggu yang lalu. Rupanya wanita itu adalah sepupu Jude yang juga merantau di kota Christminster. Setelah mendapatkan surat dari bibi Drusilla yang mengabarkan bahwa Jude sepupunya ada di kota yang sama dengannya, wanita itu pun lantas segera mendatangi Jude di tempat kerjanya. Setelah keduanya berbincang banyak hal di hari itu, mereka pun kemudian melanjutkan pertemuan di hari-hari berikutnya. Semakin keduanya sering bertemu, maka semakin dalam pula perasaan keduanya. Namun meski mereka sama-sama memiliki perasaan yang sama, namun karena Jude dan Sue sadar bahwa mereka masih terikat tali persaudaraan, keduanya pun lantas menjaga jarak dan membatasi perasaan mereka masing-masing. Suatu hari Sue mengabarkan bahwa dirinya akan kembali pulang ke kampung halamannya, karena ia baru saja diberhentikan dari pekerjaan sebelumnya. Di sini Jude yang sudah merasa nyaman dengan kehadiran wanita itu, ditambah ia juga tak ingin Sue pergi meninggalkannya, ia pun lantas mencari solusi dan mendatangi mantan gurunya, yaitu Tuan Richard, untuk meminta pekerjaan untuk sang sepupu. Meski awalnya Tuan Richard tak bisa menerima Sue untuk menjadi asistennya dikarenakan wanita itu tidak berpengalaman, namun karena Jude terus-terusan memohon dan meyakinkan Tuan Richard, akhirnya mantan gurunya itu pun bersedia menerima Sue bekerja di tempatnya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Jude mulai mengikuti tes ujian masuk ke perguruan tinggi. Ia yang sangat yakin dan percaya diri bahwa dirinya akan lolos, ia pun terlihat sangat antusias menunggu hasil ujian tersebut. Di waktu yang sama, saat Jude hendak mendatangi sepupunya, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan pemandangan di mana Jude terlihat sedang bermesraan dengan Tuan Richard. Di sini Jude yang mengira bahwa sang sepupu kini telah menjalin hubungan dengan atasannya itu, ia pun terlihat sangat cemburu saat melihat kejadian tersebut. Belum usai penderitaan dan rasa sakit hatinya, kini lagi dan lagi Jude harus kembali menelan pil pahit setelah mengetahui bahwa dirinya tidak lolos dalam ujian seleksi. Jude yang merasa bahwa dirinya telah gagal dalam urusan akademis dan romansa, beberapa hari kemudian ia pun memutuskan untuk pulang kembali ke kampung halamannya. Di kampung halaman, setelah Jude menceritakan semua permasalahannya pada sang bibi, ia pun nampak sedikit lega setelah mengeluarkan isi unek-unek yang selama ini tersimpan di dalam hatinya. Di sini Drusilla yang menyadari bahwa sang keponakan tengah dilanda patah hati, ia pun kembali menasihati agar Jude tidak memfokuskan dirinya dengan wanita terlebih dahulu, karena ia tak ingin sang keponakan menyesal di kemudian hari. Akan tetapi, meski sang bibi telah menasihati, tetap saja Jude tak mengindahkannya, sehingga semua nasihat yang diberikan oleh wanita itu pun seperti angin berlalu. Suatu hari Jude mendapatkan surat dari Sue yang mengabarkan bahwa kini dirinya tengah tinggal di Manchester. Di surat itu tertulis bahwa Sue sangat berharap pria itu mau datang menemuinya. Di lain sisi, Jude yang sampai saat ini masih belum bisa melupakan Sue, tanpa pikir panjang, ia pun segera pergi ke kota Manchester untuk mendatangi wanita sang pujaan hati. Sesampainya di Manchester, Jude pun segera menemui Sue. Setelah keduanya bertemu dan berbincang, di sini Jude mendapatkan fakta ternyata wanita sang pujaan hati tidak memiliki hubungan apapun dengan Tuan Richard. Dan yang ia lihat kemarin hanyalah sebatas kesalahpahaman semata. Sehingga Jude yang merasa bahwa dirinya kini masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan Sue. Tanpa pikir panjang, ia pun memilih untuk menetap dan tinggal di kota Manchester. Tujuan utamanya tidak lain agar ia bisa lebih dekat dengan sang sepupu. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Jude dan Sue pun kembali menjalin kedekatan. Sue yang diam-diam memendam perasaan terhadap Jude, ia pun merasa senang dengan kehadiran pria itu. Hingga satu waktu Sue mendapatkan fakta bahwa ternyata selama ini Jude telah menikah dan masih berstatus sebagai suami orang lain.
Di sini Shu yang sakit hati setelah mengetahui hal tersebut, ia pun lantas memutuskan untuk menerima pinangan dari Tuan Richard yang selama ini memang menunggu ingin menikahinya. Meski jauh di dalam hati Shu sadar bahwa dirinya tak benar-benar mencintai pria itu, namun karena tak ada pilihan lain, ia pun terpaksa untuk mengobati hatinya yang kini tengah terluka. Di lain sisi, saat Jude mengetahui Shu akan menikah dengan Tuan Richard, seketika dunianya pun terasa runtuh, sehingga ia pun dilanda sakitnya patah hati untuk yang kesekian kalinya. Suatu hari saat Jude tengah bersantai di bar, secara tak sengaja ia bertemu dengan istrinya yang sedang bekerja di bar tersebut. Rupanya selama ini Bella tak pernah pergi ke Australia, melainkan ia melarikan diri ke Manchester. Dan kini wanita itu pun diketahui telah memiliki pasangan. Setelah keduanya sedikit berbincang, mereka pun pergi ke kediaman Bella untuk meluapkan perasaan masing-masing setelah lama tidak berjumpa. Meski di sini keduanya sempat melakukan hubungan suami istri, namun karena Jude dan Bella kini telah memiliki kehidupan masing-masing, keduanya pun lantas tak melanjutkan hubungan tersebut. Beberapa waktu kemudian, Jude pun pulang kembali ke kampung halamannya untuk menghadiri upacara pemakaman sang bibi. Saat prosesi pemakaman dilakukan, terlihat kehadiran Shu yang juga ada di sana. Setelah keduanya bertemu satu sama lain, mereka pun kembali menjalin kedekatan, dan hubungan mereka kali ini pun lebih intens daripada sebelumnya. Hingga pada akhirnya, Shu dan Jude yang tak bisa lagi menutup-nutupi perasaan keduanya, mereka pun lantas memutuskan untuk menjalin hubungan asmara tanpa sepengetahuan Tuan Richard. Di samping itu, Tuan Richard yang mulai curiga dengan kedekatan sang istri dengan Jude tidak seperti kedekatan saudara pada umumnya. Ia pun lantas menanyakan perihal tersebut pada sang istri. Di sini tanpa sedikit pun ragu, Shu pun mengaku bahwa dirinya memang memiliki hubungan yang spesial dengan sepupunya Jude. Shu juga menegaskan bahwa ia menikahi Richard tanpa adanya landasan rasa cinta antara mereka berdua. Awalnya Richard kecewa dengan kejujuran Shu yang begitu sangat menyakitkan. Namun karena ia tak bisa memaksa sang istri untuk mencintainya, pada akhirnya ia pun membiarkan Shu pergi bersama dengan Jude, pria yang benar-benar dicintai oleh istrinya. Di samping itu, untuk menutupi aib atas hubungan mereka berdua, Jude dan Shu kemudian pergi merantau ke kota Aldeburgh. Di sana keduanya pun memulai kehidupan baru bersama seperti pasangan pada umumnya. Meski keduanya masih resmi terikat dengan pernikahan masing-masing, keduanya tak peduli akan hal itu. Karena yang dipikirkan dan terpenting mereka bisa hidup bahagia bersama-sama. Akan tetapi, kebahagiaan kedua pasangan tersebut seketika terusik karena kedatangan sepucuk surat dari Bella yang berisi tentang penjelasan mengenai kehamilannya beberapa tahun yang lalu. Di mana ternyata selang sebulan setelah ia mengirimkan surat perpisahan untuk Jude, ia mendapati bahwa dirinya memang benar-benar telah mengandung. Awalnya Bella tak mau memberitahukan kebenaran tersebut pada Jude, karena ia merasa dirinya masih sanggup untuk menafkahi sang anak. Namun karena kini kondisi ekonominya semakin terpuruk, terlebih sang ibu yang menjaga anaknya kini telah tiada, ia pun lantas bermaksud untuk menyerahkan sang anak pada sang suami. Selang beberapa minggu kemudian, anak Jude pun akhirnya sampai dengan selamat di kota Aldeburgh. Kedatangan anak itu pun disambut baik oleh Jude beserta Shu, yang merasa tidak keberatan dengan kehadiran anak tersebut. Bahkan tak seperti ibu tiri kebanyakan yang tak sayang dengan anak sambungnya, Shu sangat amat tulus merawat anak Jude layaknya seperti anaknya sendiri. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Shu pun hamil dan telah melahirkan bayi perempuan hasil hubungannya dengan Jude. Namun meski kini ia telah memiliki anak, kasih sayangnya terhadap anak Jude tidak pernah ia beda-bedakan. Sehingga kehidupan keluarga kecil itu pun terasa tenang dan sangat bahagia. Namun berbanding terbalik dengan urusan keluarga, kehidupan ekonomi keluarga kecil itu semakin hari semakin terpuruk. Hal tersebut dikarenakan keduanya tak dapat diterima bekerja dimanapun, sebab mereka hidup bersama tanpa adanya status pernikahan. Di mana pada masa itu, stigma masyarakat terhadap pasangan yang tidak menikah dan tinggal satu rumah adalah aib. Sehingga jelas saja hal tersebut membuat keduanya susah mendapatkan pekerjaan. Jude dan Shu yang tak memiliki pilihan lain, agar mereka bisa tetap makan dan melanjutkan hidup, keduanya pun lantas memutuskan untuk berdagang. Beberapa tahun kemudian saat keduanya tengah menjajakan kue di pasar, tiba-tiba mereka didatangi oleh Bella, yang kini terlihat sudah mapan.
Di sini bukannya menanyakan bagaimana kabar anaknya, ia hanya datang untuk sekedar menghina Jude dan menyinggung perihal cita-citanya di masa lalu. Yang nyatanya kini Jude hanya menjadi pedagang kue. Di sini Jude yang merasa bahwa harga dirinya telah direndahkan oleh Arabella. Tanpa pikir panjang, ia pun berencana pergi dari kota itu menuju ke kota Christminster untuk mengejar dan mewujudkan cita-citanya yang sempat tertunda. Dengan uang seadanya, ia pun membawa 3 anak serta pasangannya ke kota itu. Meski mereka harus bersusah-susah dahulu karena di sana kehidupan mereka kembali ke awal, namun karena Jude merasa yakin bahwa ia bisa merubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi, ia pun membulatkan tekad dan mencoba peruntungannya agar bisa masuk perguruan tinggi hingga mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menghidupi anak dan kekasihnya. Akan tetapi, pepatah pernah berkata, jauh panggang dari api. Begitu pula dengan nasib Jude dan keluarganya. Setelah beberapa bulan berada di kota Christminster, tetap saja kehidupan mereka tak kunjung berubah. Sulit mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu malam, Sue yang merasa bahwa hidup mereka kian hari kian terpuruk, ia pun lantas menumpahkan semua keluh kesahnya pada sang kekasih. Di sini Sue berkata bahwa beban mereka sangatlah berat, karena belum mendapatkan pekerjaan. Terlebih harus menanggung kehidupan ketiga anak-anaknya, sehingga hidup mereka yang susah bertambah menjadi semakin susah. Di lain sisi, anak tertua mereka yang tak sengaja mendengar percakapan biasa antara kedua orang tuanya, ia pun lantas mengira bahwa ia dan adik-adiknya selama ini hanya membebani kehidupan orang tuanya. Sehingga setelah mendengar percakapan itu, Joy kecil pun terlihat sangat bersedih. Karena jauh di dalam lubuk hati kecilnya, pria itu meyakini bahwa hidupnya cuma menjadi beban untuk kedua orang tuanya. Keesokan harinya, setelah menunggu dan berjuang sekian lama, pada akhirnya Jude pun berhasil mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan. Setelah memberitahukan hal tersebut kepada sang istri, dengan perasaan yang sangat bahagia, keduanya pun bergegas pulang untuk memberitahukan kabar gembira tersebut pada anak-anak mereka. Di perjalanan banyak hal yang keduanya rencanakan, mulai dari membeli baju baru untuk anak-anak mereka sampai ingin menyekolahkan Joy. Singkatnya, kedua pasangan itu terlihat sangat euforia. Dan hal itu terlihat jelas dari raut wajah dan ekspresi mereka. Saat keduanya memasuki kediaman mereka, Jude dan Sue seketika dikejutkan saat mendapati ketiga anak mereka telah tewas dan tak bernyawa. Rupanya di sini Jude, anak tertua mereka yang semalam telah salah mengartikan bahwa ia dan adik-adiknya hanya menjadi beban bagi kedua orang tuanya, ia pun dengan nekat menghabisi nyawanya sendiri dan nyawa kedua adiknya. Hal itu semata-mata ia ingin menghilangkan beban kedua orang tuanya. Sue yang melihat kejadian itu, ia pun hanya bisa diam termenggu. Terlihat raut wajah kesedihan yang sangat mendalam saat melihat ketiga anaknya kini telah terbaring tak bernyawa. Semua kesedihan, kekecewaan, serta kegagalan menyelimuti hati dan perasaan. Sungguh mereka tak menyangka di saat hal baik yang selama ini mereka nantikan tiba, di saat itu pula belahan hati dan jiwa mereka pergi untuk selama-lamanya. Pasca kematian sang anak, hubungan antara Jude dan Sue pun mulai merenggang. Sue yang merasa bahwa Tuhan telah menghukum dirinya karena telah melanggar janji dan sumpah pernikahannya dengan Richard, terlebih ia kini telah jauh dari bimbingan Tuhan, ia pun lantas memutuskan untuk pergi meninggalkan Jude dan kembali ke pelukan sang suami. Di lain sisi, Jude yang tak terima dengan keputusan Sue, ia pun nampak menolak saat wanita itu memintanya untuk pergi. Namun karena Sue bersikuku untuk mengakhiri hubungan mereka, mau tak mau Jude pun menuruti semua permintaannya. Beberapa tahun kemudian, secara tak sengaja Jude bertemu dengan Sue setelah sekian lama tidak bertemu. Di sini Jude yang masih mencintai wanita itu, ia pun kembali memohon agar Sue mau kembali hidup bersama dengannya. Namun meski di sini Sue masih mencintai Jude, ia tetap menolak untuk menerima kembali pria itu. Di satu sisi, Sue menyadari karena memang sejatinya ia telah menikah, sedangkan di sisi lainnya dengan kematian ketiga anaknya, ia lantas yakin bahwa hukuman dari Tuhan itu nyata. Di akhir scene kita akan lihat Sue yang tengah berlalu pergi meninggalkan Jude. Meski ia terlihat berat melangkahkan kakinya, namun karena ia tak ingin lagi jatuh ke lembah dosa, ia pun menyangkal semua perasaannya terhadap Jude dan memulai kehidupan barunya bersama dengan suami. Dan film pun selesai.
Jika kalian suka dengan film ini, silahkan klik like dan tulis komen kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video Egi yang lainnya. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan filmnya sampai selesai. See you next time in the next video. Bye-bye!